Kisah dan biografi Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari. Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari atau yang kerap disapa dengan panggilan Datuk Kalampayan lahir di Lok Gabang, Martapura, Kalimantan Selatan pada tanggal 15 Safar 1122 Hijriah atau tanggal 19 Maret tahun 1710 Masehi. Beliau merupakan seorang ulama besar yang sangat berpengaruh dalam perkembangan Islam di Kalimantan. Beliau juga adalah tokoh yang gigih dalam mempertahankan aliran Ahlus Sunnah wal Jamaah dan bermazhab fikih Syafi'i. Beliau penasehat atau mufti Kesultanan Banjar dan penulis yang produktif. Nasab, jalur nasabnya ialah Maulana Muhammad Arsyad Al-Banjari bin Abdullah bin Tuan Penghulu Abu Bakar bin Sultan Abdurrashid Mindanao bin Abdullah bin Abu Bakar Al-Hindi bin Ahmad Salaibiyah bin Hussein bin Abdullah bin Syaikh bin Abdullah Al-Idrus Al-Akbar, datuk seluruh keluarga Al-Idrus bin Abu Bakar Sakran bin Abdurrahman As-Sakaf bin Muhammad Maula Dawilah bin Ali Maula Ad-Dark bin Alwi Al-Goyur bin Muhammad Al-Faqih Mukodam bin Ali Faqih Nuruddin bin Muhammad Sahib Mirbat bin Ali Halikul Kasam bin Alwi bin Muhammad Maula Samah bin Alawi Abisada bin Ubaidillah bin Imam Ahmad Al-Muhajir bin Imam Isa Ar-Rumi bin Al-Imam Muhammad An-Nakib bin Al-Imam Ali Uraidi bin Al-Imam Jafar As-Sadiq bin Al-Imam Muhammad Al-Bakir bin Al-Imam Ali Zainal Abidin bin Al-Imam Sayyidina Husain bin Al-Imam Amirul Mukminin Ali Karamallahu Wajhahu wa Sayyidah Fatimah As-Zahra binti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Keturunannya, zuriat, anak dan cucu, beliau banyak sekali yang menjadi ulama besar, pemimpin-pemimpin, yang semuanya teguh menganut mazhab Syafi'i sebagai yang diwariskan oleh Syekh Muhammad Arsyad Banjar. Di antara zuriat beliau yang kemudian menjadi ulama besar turun-temurun adalah Haji Jamaluddin, mufti, anak kandung, penulis kitab Perukunan Jamaluddin. Haji Yusein, anak kandung, penulis kitab Hidayatul Mutafakirin. Hajah Fatimah binti Arsyad, anak kandung, penulis kitab Perukunan Besar, tetapi namanya tidak ditulis dalam kitab itu. Haji Abu Saud, Kadi. Haji Abu Naim, Kadi. Haji Ahmad, Mufti. Haji Syahabuddin, Mufti. Haji M. Taib, Kadi. Haji Asad, Mufti. Haji Jamaluddin II, Mufti. Haji Abdurrahman Sidik, Mufti Kerajaan Indragiri Sapat Riau, pengarang kitab Risalah Amal Marifat, Asranus Salah, Syair Kiamat, Sejarah Arsyadiyah, dan lain-lain. Haji M. Taib bin Masud bin Haji Abu Saud, ulama Kedah, Malaysia, pengarang kitab Miftahul Jannah. Haji Toha Kadikudat, pembina madrasah Sulamul Ulum dalam pagar Martapura. Haji M. Ali Junaedi, Kadi. Haji Zainal Ilmi. Haji Ahmad Zainal Akli, Imam Tentara. Haji M. Nawawi, Mufti. Semua yang disebutkan di atas menjadi ulama dan telah berpulang ke rahmatullah. Namun masih banyak lagi, seperti yang belakangan banyak dikenal sebagai ahli tasawuf dan waliullah yakni Syekh Zaini Abdul Ghani Aba Ijai atau Guru Sekumpul. Kisah semasa kecil. Sejak dilahirkan, Muhammad Arsyad melewatkan masa kecil di desa kelahirannya Lok Gabang, Martapura. Sebagaimana anak-anak pada umumnya, Muhammad Arsyad bergaul dan bermain dengan teman-temannya. Namun pada diri Muhammad Arsyad sudah terlihat kecerdasannya melebihi dari teman-temannya. Begitu pula akhlak budi pekertinya yang halus dan sangat menyukai keindahan. Di antara kepandaiannya adalah seni melukis dan seni tulis. Sehingga siapa saja yang melihat hasil lukisannya akan kagum dan terpukau. Pada saat Sultan Tahlilullah sedang berkunjung ke kampung Lok Gabang, Sultan melihat hasil lukisan Muhammad Arsyad yang masih berumur 7 tahun. Terkesan akan kejadian itu, maka Sultan meminta pada orang tuanya agar anak tersebut sebaiknya tinggal di istana untuk belajar bersama dengan anak-anak dan cucu Sultan. Di istana, Muhammad Arsyad tumbuh menjadi anak yang berakhlak mulia, ramah, penurut, dan hormat kepada yang lebih tua. Seluruh penghuni istana menyayanginya dengan kasih sayang. Sultan sangat memperhatikan pendidikan Muhammad Arsyad, karena Sultan mengharapkan Muhammad Arsyad kelak menjadi pemimpin yang alim. Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari masuk lingkungan Istana Banjar pada usia 7-8 tahun. Latar belakang keluarganya tidak begitu jelas. Tradisi lisan menyebut, waktu itu beliau sudah mampu membaca Al-Quran dengan sempurna.
Sultan Tahlilullah terkesan oleh kecerdasannya. Sultan sendirilah yang minta kepada orang tua Syekh Arsyad agar anak itu didik di istana bersama anak-anak dan cucu-cucu kerajaan. Keluarga, Sultan Tahlilullah menikahkan Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari dengan seorang perempuan bernama Bajut. Hanya, ketika istri beliau mengandung, Syekh Arsyad minta dikirim belajar ke Mekah atas biaya negara. Kabarnya bekas pondokannya di kampung Syamiyah, Mekah, masih dipelihara oleh seorang syekh yang juga berasal dari Banjarmasin. Pendidikan, sejak dilahirkan, Muhammad Arsyad melewatkan masa kecil di desa kelahirannya Lok Gabang, Martapura. Sebagaimana anak-anak pada umumnya, Muhammad Arsyad bergaul dan bermain dengan teman-temannya. Namun pada diri Muhammad Arsyad sudah terlihat kecerdasannya melebihi dari teman-temannya. Begitu pula akhlak budi pekertinya yang halus dan sangat menyukai keindahan. Di antara kepandaiannya adalah seni melukis dan seni tulis. Sehingga siapa saja yang melihat hasil lukisannya akan kagum dan terpukau. Pada saat Sultan Tahlilullah sedang berkunjung ke kampung Lok Gabang, Sultan melihat hasil lukisan Muhammad Arsyad yang masih berumur 7 tahun. Terkesan akan kejadian itu, maka Sultan meminta pada orang tuanya agar anak tersebut sebaiknya tinggal di istana untuk belajar bersama dengan anak-anak dan cucu Sultan. Di istana, Muhammad Arsyad tumbuh menjadi anak yang berakhlak mulia, ramah, penurut, dan hormat kepada yang lebih tua. Seluruh penghuni istana menyayanginya dengan kasih sayang. Sultan sangat memperhatikan pendidikan Muhammad Arsyad, karena Sultan mengharapkan Muhammad Arsyad kelak menjadi pemimpin yang alim. Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari masuk lingkungan istana Banjar pada usia 7-8 tahun. Latar belakang keluarganya tidak begitu jelas. Tradisi lisan menyebut, waktu itu beliau sudah mampu membaca Al-Quran dengan sempurna. Sultan Tahlilullah terkesan oleh kecerdasannya. Sultan sendirilah yang minta kepada orang tua Syekh Arsyad agar anak itu didik di istana bersama anak-anak dan cucu-cucu kerajaan. Sultan pula yang menikahkan beliau dengan seorang perempuan bernama Bajut. Hanya, ketika istri beliau mengandung, Syekh Arsyad minta dikirim belajar ke Mekah atas biaya negara. Kabarnya bekas pondokannya di kampung Syamiyah, Mekah, masih dipelihara oleh seorang syekh yang juga berasal dari Banjarmasin. Guru-guru beliau, Alimul Alamah Syekh Ataillah bin Ahmad Al-Misri Al-Azhari, di Makkah. Syekh Al-Islam Imam Al-Haramain, Alimul Alamah. Syekh Muhammad bin Sulaiman Al-Kurdi, di Madinah, khusus dalam bidang tasawuf. Muhammad Arsyad belajar kepada Sayyid Al-Arif Billah Syekh Muhammad bin Abdul Karim Al-Qadiri Al-Hasani, yang masyhur dikenal dengan nama Syekh Muhammad Saman Al-Madani, di Madinah. Syekh Ahmad bin Abdul Munim Ad-Damanhuri. Syekh Sayyid Abi Al-Faidal Muhammad Murtada bin Muhammad As-Sabidi. Syekh Hasan bin Ahmad Akisi Al-Yamani. Syekh Salim bin Abdullah Al-Basri. Syekh Sidik bin Umar Khan. Syekh Abdullah bin Hijazi As-Syarkawi. Syekh Abdurrahman bin Abdul Aziz Al-Maghrabi. Syekh Sayyid Abdurrahman bin Sulaiman Al-Ahdal. Syekh Abdurrahman bin Abdul Mubin Al-Fatani. Beliau adalah seorang sahabat karib Syekh Muhammad Saman Al-Madani, bahkan makam beliau bersebelahan dengan makam Syekh Muhammad Saman Al-Madani. Syekh Abdul Ghani bin Syekh Muhammad Hilal. Syekh Abid As-Sandi. Syekh Abdul Wahab At-Tantawi. Syekh Maulana Sayyid Abdullah Mirgani. Syekh Muhammad bin Ahmad Al-Jauhari. Syekh Muhammad Zain bin Faki Jalaluddin Aceh, pengarang kitab Bidayatul Hidayah. Di samping itu, ada beberapa ulama yang banyak mengeluarkan sanad, silsilah kitab atau ilmu yang diajarkan, di antaranya Syekh Sayyid Abi Al-Faidal Muhammad Murtada bin Muhammad As-Sabidi. Syekh Sayyid Abdurrahman bin Sulaiman Al-Ahdal. Syekh Salim bin Abdullah Al-Basri. Syekh Hasan bin Ahmad Akisi Al-Yamani. Menyatukan orang Kalimantan agar bermazhab Syafi'i. Itulah yang kiranya dilakukan oleh Datuk Kalampayan dalam memberi ilmu agama kepada kita orang Kalimantan, yaitu dengan mazhab Syafi'i. Menurut Tuan Guru Busu yakni Kiai Haji Komarudin Banjarmasin, sebenarnya Datuk Kalampayan menguasai semua ilmu mazhab. Namun beliau lebih banyak menerapkan dan mengajarkan mazhab Imam Syafi'i. Mengapa seperti itu? Hal ini bertujuan agar kita sebagai orang Kalimantan tidak bingung dalam beribadah. Semisal beliau ajarkan pendapat mazhab ini, mazhab itu, maka pada akhirnya kita bingung, yang mana yang harus kita ikuti. Maka dari itu beliau memilih menyatukan kita orang Kalimantan dalam naungan mazhab Imam Syafi'i. Sedangkan menurut Abah Guru Zudi Kiai Haji Ahmad Sudianur Banjarmasin, Datuk Kalampayan mengajarkan mazhab Syafi'i karena ingin menghargai warga Kalimantan yang mayoritas bermazhab Syafi'i.
Beliau lebih mengutamakan adab, di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Selama menuntut ilmu di sana, Syekh Muhammad Arsyad menjalin persahabatan dengan sesama penuntut ilmu seperti Syekh Abdus Samad Al-Falimbani, Syekh Abdurrahman Misri Al-Jawi, dan Syekh Abdul Wahab Bugis sehingga mereka dikenal sebagai 4 serangkai dari tanah Jawi, Melayu. Selama di Haramain, Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari selalu melakukan kontak dengan tanah air, sehingga beliau banyak mengetahui perkembangan yang terjadi di Nusantara. Dengan demikian, beliau tidak kehilangan informasi yang terjadi di tanah air beliau. Beliau baru kembali ke tanah air setelah menetap di Mekah selama 30 tahun dan di Madinah selama 5 tahun. Tepatnya beliau kembali ke Martapura pada tahun 1186 Hijriah bertepatan pada tahun 1773 Masehi. Karya-karya Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari banyak membuat tulisan, baik berupa lembaran maupun kitab dalam berbagai bidang ilmu seperti tauhid, fikih, tasawuf, dan lainnya. Di antara kitab-kitab yang ditulisnya adalah 1. Kitab Tuhfa Ar-Ragibin fi Bayani Hakika Iman Al-Mu'minin wa ma yufsiduhu Rida Ar-Murtadin, diselesaikan tahun 1188 Hijriah 1774 Masehi. Kitab ini telah dialihbahasakan ke dalam bahasa Indonesia, berisi 3 bab dan hatimah, berbicara penguraian masalah akidah, kepercayaan yang hak dan batil atau hakikat iman yang benar, serta hal-hal yang bisa merusak iman. Sebagian orang meragukan apakah kitab ini asli karya Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari. Hal ini disebabkan isinya relatif dianggap bertolak belakang dengan adat kepercayaan sebagian masyarakat Kalimantan. Namun beberapa bukti menunjukkan bahwa kitab tersebut benar-benar karya Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari, diantaranya adalah 1. Tulisan Syekh Daud bin Abdullah Al-Fatani, dikatakan, maka disebut oleh yang mempunyai karangan Tuhfatur Ragibin fi Bayani Hakikati Imanil Mu'minin bagi Alim Al-Fadil Al-Alamah Syekh Muhammad Arsyad. 2. Tulisan Syekh Abdurrahman Siddiq Al-Banjari dalam Syajaratul Arsyadiyah, maka mengarang Maulana, maksudnya Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari, itu beberapa kitab dengan bahasa Melayu dengan isyarat sultan yang tersebut, seperti Tuhfatur Ragibin, pada halaman lain, maka Sultan Tahmidullah Sani ini, ialah yang disebut oleh orang penembahan batu. Dan ialah yang minta karangkan Sabilul Muhtadin lil Mutafaqihi fi Amriddin dan Tuhfatur Ragibin fi Bayani Hakikati Imani Mu'minin Waridatil Murtadin dan lainnya kepada jadi, maksudnya, Datukku, Al-Alim Al-Alamah Al-Arif Billah As-Syekh Muhammad Arsyad bin Abdullah Al-Banjari. 3. Kitab cetakan Istanbul, yang kemudian dicetak kembali oleh Matba'ah Al-Ahmadiyah, Singapura tahun 1347 Hijriah, yaitu cetakan kedua dinyatakan, Tuhfatur Ragibin, Ta'lif Al-Alim Al-Alamah As-Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari. Di bawahnya tertulis, telah ditasihkan risalah oleh seorang daripada zuriat mualifnya, yaitu Abdurrahman Siddiq bin Muhammad Afif mengikut bagi khat mualifnya sendiri. Di bawahnya lagi tertulis, ini kitab sudah dicep dari negeri Istanbul fi Matba'ah Al-Haji Muharram Afandi. Dan terakhir, 4. Mahmud bin Syekh Abdurrahman Siddiq Al-Banjari mencetak kitab Tuhfa Ar-Ragibin itu disebutnya sebagai cetakan yang ketiga, dan nama Syekh Muhammad Arsyad bin Abdullah Al-Banjari tetap dicantumkan sebagai pengarangnya. 2. Kitab Luqta Al-Ajlan fi Al-Haidi wa Al-Istihadah wa An-Nifas An-Nisyan, diselesaikan tahun 1192 Hijriah 1778 Masehi. Kitab ini adalah kitab yang menguraikan hukum-hukum mengenai masalah kewanitaan. 3. Sabil Al-Muhtadin li Tafakuhi fi Amri Ad-Din, diselesaikan pada hari Ahad, 27 Rabiul Akhir 1195 Hijriah 1780 Masehi. Kitab ini sangat masyhur bahkan sampai ke luar negeri seperti Malaysia, Brunei Darussalam, Fatani dan lainnya. Kitab ini berisi tentang masalah ilmu fikih, ditulis sekitar tahun 1192 Hijriah atau 1777 Masehi. 4. Risalah Qaul Al-Muhtasar, diselesaikan pada hari Kamis 22 Rabiul Awal 1196 Hijriah 1781 Masehi. 5. Kitab Bab An-Nikah. Kitab ini menguraikan tentang hukum-hukum pernikahan. 6. Kitab Bidayah Al-Muqtadi wa Umdah Al-Auladi. 7. Kanzu Al-Marifah, kitab yang menguraikan tentang ilmu tasawuf atau ilmu hakikat pengendalian diri dan Allah. 8. Kitab Usuluddin. 9. Kitab Al-Faroid. 10. Kitab Hasyiyah Fathah Al-Wahhab. 11. Kitab Mushaf Al-Quran Al-Karim. 12. Kitab Fatur Rahman. 13. Kitab Arkanu Ta'lim As-Sibyan.
14. Kitab Bulughul Maram. 15. Fibayani Kada, wa Al-Qadar wa Al-Waba. 16. Kitab Tuhfah Al-Ahbab. 17. Khutbah Mutlakah Pakai Makna. Kitab ini dikumpulkan semula oleh keturunannya, Abdurrahman Siddiq Al-Banjari. Dicetak oleh Matba'ah Al-Ahmadiyah, Singapura, tanpa dinyatakan tarikh cetak. 18. Fatawa Sulaiman Kurdi. 19. Kitab Ilmu Falak. Wafat, Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari wafat hari Selasa, 6 Syawal 1227 Hijriah bertepatan dengan tanggal 13 Oktober tahun 1812 Masehi. Dimakamkan di Desa Kalampayan, tidak jauh dari makam orang tuanya, dan kurang lebih 7 km dari tempatnya membangun pesantren.